subscribe, like, bagikan. Setelah ini kita bisa share ke murid kita ya, bisa share murid kita itu dengan cara bisa dengan mengirimnya, bisa send ya, bisa send ataupun kita bisa langsung preview ya. Sini saya akan coba adalah send langsung. Teman-teman kemudian masuk ke yang ini, link, kemudian kita short link saja. Ini kita copy link. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Abu Mujahid. Kali ini kita akan membahas seputar Google, atau di sini kita memanfaatkan email. Nah, pada kali ini kita akan memanfaatkan sebuah email. Jadi teman-teman nanti kita akan bermain banyak di email ya tentunya. Oke, langsung saja. Ini jangan lupa teman-teman, untuk sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel ABM Official Channel. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan melihat, saya lihatkan adalah Google Chrome ya teman-teman. Nah di sini sudah ada Google Chrome. Nah teman-teman silahkan login pada pojok kanan atas ya. Di sini ada menu login. Silahkan teman-teman login menggunakan email masing-masing teman-teman. Karena kebetulan sini saya akan mencoba login menggunakan email belajar ID. Oke, setelah teman-teman login, kita akan masuk ke dalam menu namanya Drive teman-teman. Dan tentunya di Drive ini akan banyak sekali ini ya teman-teman, fitur-fitur yang mungkin nanti teman-teman. Nah kali ini kita akan membahas bagaimana membuat soal di Google Form teman-teman. Tentunya buka aplikasi browser teman-teman itu bebas, nggak hanya Google Chrome saja. Akan tetapi di sini saya mencontohkan menggunakan Google Chrome. Nah teman-teman kemudian klik yang ini untuk titik 9 yang ada di samping loginnya teman-teman. Kemudian teman-teman silakan masuk ke dalam Drive ya, silakan pilih menu Drive. Nah tentunya di sini teman-teman akan banyak sekali Drive ataupun file teman-teman yang sudah pernah teman-teman buat. Nah pastikan teman-teman ya, pastikan teman-teman di sini sudah ada beberapa file yang sudah saya upload ya di Drive saya teman-teman. Kemudian teman-teman silakan coba buat namanya folder ya, buat folder ya. Di sini teman-teman silakan buat folder. Nah di sini saya akan membuat sebuah folder baru di dalam Drive saya teman-teman ya. Di sini pastikan teman-teman sudah pernah, karena saya ini belajar ya, belajar membuat soal ya. Nah teman-teman silahkan masuk dalam foldernya. Nanti akan Drive ini kurang lebih sama seperti penyimpanan kita ya, sama seperti penyimpanan kita yang ada di laptop, akan tetapi dia versinya versi cloud atau versi online saja perbedaannya teman-teman. Perbedaannya adalah ada yang versi online dan kalau di Drive harddisk kita itu adalah versi offline-nya teman-teman. Oke, setelah teman-teman membuat file atau folder kosong seperti ini, teman-teman silahkan tambahkan pada menu pojok sebelah kanan di sini ya teman-teman. Menu pojok sebelah kanan ini ada new ya. Bisa juga teman-teman klik pada lembar kosong yang ada di sini ya, klik kanan ya, klik kanan, kemudian teman-teman pilih ya Google Form. Teman-teman bisa menggunakan menu ini atau menggunakan fitur tambah yang ada sebelah kiri ya teman-teman. silahkan masuk ke dalam blank form. Oke, di sini sudah ada blank form, kita akan buat ya. Ini biasanya pertama kali membuat form ada ikuti tutorial lainnya. Karena pas kebetulan saya baru membuat form di email ini, maka ada fitur tersebut. Nah nanti teman-teman lihat ya, lihat ketika sudah buat form itu jangan khawatir hilang teman-teman ya. Ini teman-teman silakan reload saja ya, reload. Nanti akan di sini menu ada muncul satu project kita, yaitu Google Form yang nanti akan disimpan di sini teman-teman. Nah di sini nanti kita akan menyimpannya. Nah di sini saya contohkan adalah namanya misal soal ya, soal ujian gitu, seperti itu. Nah kemudian di sini kita akan masukkan namanya adalah soal ujian. Nah, nanti di sini sudah ada teman-teman. Ini sudah ada. Ketika di refresh dia akan berubah bukan unedited form, akan tetapi dia akan berubah menjadi soal ujian teman-teman. Oke. Setelah muncul seperti ini teman-teman, kita akan setting ya,
pada menu bagaimana menambahkan objek apa, objek dari nama teman-teman. Bagaimana cara menambahkan nama? Nah, di sini ada tombol plus yang ada di sini ya, yang ada di sini ada plus. Misalnya di sini saya tambahkan ya, saya tambahkan adalah nama. Nah, ini saya tambahkan adalah nama. Nah, jika teman-teman membuat soal, jadi tentunya siswa tersebut jangan langsung bisa buka formnya langsung ada soalnya. Nah, ya jangan seperti itu. Kenapa demikian? Semua orang kalau kita tidak berikan sebuah password ataupun keamanan pada form kita, semua orang bisa ngisi seenaknya sendiri. Ya belum waktu ujian kita sudah share linknya, kemudian tiba-tiba ada orang sudah klik, ya mulai aja. Nah, tetapi di sini saya akan coba sedikit bagaimana kita akan setting sebuah password di Google Form, teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan buat terlebih dahulu nama. Jangan lupa di sini request ya, atau nanti kalau jika teman-teman bahasa Indonesia, di sini adalah wajib isi. Ini teman-teman aktifkan. Nah, fungsi dari aktifkan request ini apa? Mereka wajib mengisi form-form yang akan kita berikan apa aja. Ya, nama misalnya di sini saya ganti juga ya, saya tambahkan misalnya kelas ya, kelas. Kita juga bisa menggunakan namanya drop down. Nah, nanti di sini teman-teman bisa memilih, misalnya di sini ada kelas 1A ya, kemudian kelas 2B ya, kemudian kelas 3C seperti itu. Nah, di sini jangan lupa juga teman-teman kita request atau kita wajibkan juga ya, wajibkan untuk membuatnya. Kemudian kita tambahkan juga di sini adalah token atau sebuah password ya, token atau password. Nah, seperti ini ya. Kita akan masukkan token atau password, jangan lupa kita request. Nah, bagaimana caranya memasukkannya, teman-teman? Kita pilih di sini adalah respon validation ya, kita pilih respon validasi. Kemudian setelah respon validasinya, teman-teman di sini ada regular expression, teman-teman aktifkan saja ya. Kemudian di sini adalah konten aja ya, konten. Kemudian di sini adalah apa, misalnya tokennya adalah ABM official channel. Ini huruf kecil juga akan ngaruh teman ya. Jadi teman-teman kalau membuat password seusahakan jangan pakai tanda spasi terus, jadi dia ngaruh. Nah, ini pesannya error ketika siswa ataupun peserta kita membuat ya, melupa ataupun nggak tahu nih passwordnya apa, atau orang lain ketikkan. Nah, mohon maaf gitu ya, mohon maaf, password Anda salah. Nah ya, mohon maaf, password Anda salah, silahkan hubungi tim ujian kami ya. Nanti teman-teman bisa kreasikan dengan menambahkan nomor handphone ataupun yang lain. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa di sini kita akan membuat, jadi setelah mereka mengisi nama kemudian milik kelasnya baru passwordnya. Nah, ini kita bagian teman-teman. Di sini kita tambahkan exception. Nah, ya, exception ini fungsi apa? Nanti saya akan tunjukkan hasilnya adalah misalnya soal pilihan ganda. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini kita tambahkan, misalnya saya contohkan cuma satu teman-teman, nanti teman-teman biasa kreasi. Di sini saya misalnya multi choice, ada A, kemudian B, C dan seterusnya ya. Kita buat seperti ini. Ini juga kita request. Jadi kalau teman mau 30 tinggal di duplikat saja. Ya, ini duplikat tinggal nomor 2 ya, seperti itu ya. 3. Nah, ini kan teman-teman ketika menambahkan soal seperti ini belum ada, mana Pak kunci jawabannya kok nggak ada, kita belum bisa nambahkan poin, gimana caranya? Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa masuk ke produk sebelah atas ini ya, ini ada setting gambar gear ya, gambar gear, teman-teman bisa klik aja, kemudian teman-teman pilih ke quiz, ini diaktifkan make this quiz. Nah,
ya. Kemudian ini teman-teman bisa juga nih di turn off aja. Yang kita munculkan misalnya cuman poin nilai, ya, jangan jawaban dan pertanyaan yang salah. Kita hanya poin saja. Kemudian kita save. Kemudian kita masuk setting lagi. Jangan lupa di sini collect emailnya dihilangkan agar siswa tersebut tidak wajib login email. Nah, di sini ada ketika teman-teman menggunakan email edukasi, ya, menggunakan email edukasi, jangan sekali ini kita aktifkan. Karena jika teman-teman aktifkan form ini, maka yang selain menggunakan email edukasi nggak bisa masuk untuk mengisi. Nah, ini kita hilangkan. Sini biarkan aja. Ini mau diaktifkan atau tidak masukin tidak masalah, dia akan mengaruhi teman-teman. Oke, nah seperti ini. Nah kemudian teman-teman silahkan bisa menambahkan, ya, menambahkan pada soal di sini teman-teman. Ini answer K, ya, ini kita bisa lihat poinnya ada 5, ya. Kemudian jawabannya apa teman-teman, jika soalnya ada A, ada B, seperti itu, ya. Soal ini bisa berbentuk gambar, ya, bisa berbentuk gambar ataupun bentuknya file teman-teman, ya. Jadi saya contohkan adalah misal ada soal gambar di sini, ya, teman-teman bisa insert. Ini namanya bebas, ya. Di sini saya contohkan adalah soal seperti ini. Misal saya upload yang ini teman-teman, ya. Saya upload yang ini. Oke, ini saya contohkan adalah satu soal. Di sini saya adalah satu set, ya. Jadi ada kunci jawaban misalnya A, seperti itu. Nah ini jadi kalau teman-teman perlu koreksi jawabannya bisa diedit lagi kalau misalnya salah, dan jawabnya betul misalnya yang D, C atau gitu, ya. Ini bisa dikoreksi dan ini bisa dihilangkan. Begitu teman-teman, bagaimana menambahkan dari sisi poinnya. Begitu cara membuat soalnya teman-teman, jangan lupa. Nah kemudian setelah ini kita bisa share ke murid kita, ya, bisa share murid kita itu dengan cara bisa dengan mengirimnya, bisa send, ya, bisa send ataupun kita bisa langsung preview, ya. Sini saya akan coba adalah send langsung teman-teman. Kemudian masuk ke yang ini, link, kemudian kita short link saja. Ini kita copy linknya, saya buka di sini teman-teman. Misalnya saya buka di sebelah sini. Nah, ini contoh saja, ya, kita akan buka. Kita akan melihat bahwa ini adalah hasil dari form yang kita buat tadi. Akan tetapi ketika mereka misalnya mengisi nama, kemudian dia sudah memilih kelas, tapi dia tokennya teman-teman, atau tokennya salah, misalnya apa, nanti di bawahnya ada peringatan. Begitu teman-teman, ya, bagaimana membuat soal sederhana di Google Form kemudian ditambah dengan security. Oke teman-teman, mungkin di tutorial selanjutnya saya akan membahas bagaimana menambah agar form ini cantik dan bagaimana caranya agar poin tersebut, ataupun misalnya kita lupa bagian section atau bagian mana untuk menambahkan. Misalnya kita sudah buat soal tapi kita akan menambahkan nama atau kelas yang lupa, nanti itu akan saya bahas di tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.